Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa ala fir'aun wa antum tanzurun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah tidak henti-hentinya kita menyampaikan segala puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat serta nikmatnya kepada kita semua. Selawat dan salam mari sama pula kita sanjung sajikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya hari ini adalah hari yang ke-10 daripada bulan Muharram tahun 1445 Hijriah, di mana hari yang ke-10 ini disebutkan dengan hari Asyura. Pada hari ini berbagai kejadian besar mendapat kemenangan umat Islam, yaitu orang-orang yang menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Pada hari ini Allah berikan kemenangan. Tempo dulu juga pada hari-hari yang akan datang. Salah satunya adalah Allah selamatkan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam daripada pembakaran Raja Namrud. Allah selamatkan pada hari ini, di mana Nabi Ibrahim menyerahkan diri kepada Allah dengan total. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong. Allah pun menyambut dengan berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan kepada Ibrahim. 40 hari api itu padam, kayu semuanya jadi arang. Ibrahim merangkak bergerak, jangankan dagingnya, sehelai bulu pun tidak dimakan. Kemudian yang kedua, pada hari Asyura juga Allah lepaskan Nabi Yusuf dalam penjara Mesir selama 7 tahun. Pada hari Asyura juga Allah ampunkan dosa Nabi Daud yang dosanya dengan Uria. Allah taklukkan kerajaan Balkis kepada Nabi Sulaiman. Allah selamatkan Nabi Yunus dalam perut ikan. Dan yang sangat menonjol adalah Allah selamatkan Nabi Musa dengan bala tentaranya, serta Allah tenggelamkan akan Firaun. Itu kejadiannya pada hari Asyura, muslimin sekalian. Satu hari Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah. Nabi menyaksikan orang-orang Yahudi sedang berpuasa hari ini.
Seraya Nabi bertanya kepada mereka, "Lima tasumu hazal yaum?" Kenapa kalian berpuasa pada hari ini? Mereka menjawab, hari ini adalah hari Allah selamatkan Nabi Musa dan Allah tenggelamkan Fir'aun. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah yang sudah khatib bacakan tadi, "Wa iz faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun." Ingatlah wahai orang-orang Yahudi yang masih hidup hari ini, ketika kami membelah lautan untuk menyelamatkan kamu dan menenggelamkan Fir'aun serta bala tentaranya. Kamu menyaksikan itu. Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dengan bala tentaranya. Beliau pun berlari bersama dengan pengikutnya. Ketibanya di dekat Laut Merah, Nabi Musa tidak berdaya. Mau maju laut, mau mundur tembok. Musa tersenyum. Ketika habis daya dan upaya yang diperbuat oleh anak manusia, ketika itu Musa tersenyum lepas. Seraya berkata, apa yang sudah diucapkan oleh kakeknya Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah sebagai penolong. Tidak ada daya dan upaya kecuali hanya bantuan Allah Subhanahu wa taala. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi Musa menepuk laut dengan tongkatnya. Seraya laut itu terbelah menjadi dua gunung. Nabi Musa bersama dengan pengikutnya berjalan dalam laut itu dan dikejar oleh bala tentara Fir'aun dengan pasukan berkudanya dengan senjata yang hebat pada waktu itu. Namun muslimin sekalian, mereka orang Yahudi waktu itu menyaksikan ketika tibanya Musa dan pengikutnya di seberang sana, Allah kembali ke laut menyatu seperti biasa, dan Fir'aun pada waktu itu tenggelam. Ia hendak beriman kepada Allah dan beriman kepada Musa, namun Allah menolak taubatnya Fir'aun. Makanya muslimin sekalian, ada 3 hal masalah pertaubatan. Yang pertama, Nabi mengatakan Allah akan menerima taubat hamba. Innallaha yuqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah akan menerima taubat hamba selama nyawa belum sampai ke gargarah. Jadi waktu itu Fir'aun nyawanya sudah sampai ke kerongkongan. Dia ingin bertobat kepada Allah, mengakui Musa sebagai nabi dan rasulnya. Namun Allah menolak tobatnya Fir'aun. Dia ditekan oleh malaikat dan dia pun mati dalam keadaan kufar. Yang kedua, Allah menerima taubat selama dosa itu tidak syirik. Kalau dosa itu syirik, Allah tidak menerima taubat. Kemudian yang ketiga, selama matahari belum terbit di barat. Ketika matahari masih terbit di timur tenggelam ke barat, masa itu Allah masih menerima taubat hamba. Jadi Allah menyelamatkan Nabi Musa dengan pengikutnya. Allah tenggelamkan Fir'aun. Ini kejadiannya pada hari 10 Muharram, yaitu hari Asyura. Maka mereka orang Yahudi di Madinah pada waktu itu berpuasa.
Ketika itu Nabi mengatakan, nahnu haqqu bi Musa minkum. Kami lebih berhak dengan Musa ketimbang kalian. Kenapa? Karena kalian pada akhirnya menentang dengan Musa. Kamilah sampai hari ini setia dengan Nabi Musa, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasaumuhu wa amara sahabahu bisaumi. Maka Nabi pun berpuasa pada hari ini, dan Nabi memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa. Jadi Nabi berpuasa pada hari Asyura. Cuma untuk membedakan puasa dengan puasa orang Yahudi, kita puasa hari Tasyrik kemarin. Cuma Nabi tidak melakukan. Namun Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, lau baqitu ila qabilin la sumannat Tasyrik. Andai kata aku masih hidup untuk tahun yang akan datang, aku akan berpuasa hari Tasyrik, yaitu hari 9 Muharram. Namun Nabi wafat. Kemudian timbul satu pertanyaan, apa faedahnya untuk kita ketika kita berpuasa pada hari ini? Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ditanyakan oleh para sahabat. Suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami Asyura. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada puasa Asyura. Faqala, Nabi menjawab, yukafiru sanatal madiyah. Allah akan mengampunkan dosa. Jadi kita puasa pada hari ini, Allah mengampunkan dosa setahun. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari Asyura adalah hari kemenangan. Banyak kemenangan-kemenangan para nabi dahulu, tokoh-tokoh perjuangan. Allah memberikan kemenangan kepada mereka sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu pada hari Asyura. Makanya muslimin sekalian, sampai hari ini Islam yang datang kepada kita bukan datang dengan semudah salju, tapi hasil daripada perjuangan. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam dibantu oleh para sahabat, dibantu oleh keluarganya. Mereka korbankan harta, jiwa, bahkan nyawanya untuk menegakkan kalimat Allah yang mulia di muka bumi ini, dan diwariskan sampai hari ini kepada kita yang masih hidup. Perjuangan adalah apa yang mampu kita lakukan. Allah tidak memaksa kita harus berjuang ini, tidak, tapi apa yang mampu. Dan Allah nilai, Allah melihat bukan materi daripada perjuangan itu, tapi Allah melihat adalah keinginan daripada orang itu berjuang. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan oleh Raja Namrud dalam api, ada seekor burung pipit. Dia dengan mulutnya mengambil air dan menyeram api. Mengambil air di sungai, dia terbang, kemudian meneteskan di atas apinya Fir'aun, apinya Namrud. Ketika itu ada cicak, dia mengejeknya, wahai burung pipit, bukankah kamu gila? Sebesar api itu membara hendak membakar Ibrahim, Anda ingin padamkan dengan mulut Anda, wahai pipit. Burung pipit menjawab, wahai cicak, berhasil dan tidak berhasilnya perjuangan saya bukan urusan saya, tetapi Allah tahu
saya berpihak kemana? Apakah saya berpihak kepada Ibrahim ataupun saya berpihak kepada Namrud? Laksana Anda cicak meniup api sedikit demi sedikit, dia meniupnya, itu pun tak berbekas. Yang jelas Anda, wahai cicak, Anda berpihak kepada Namrud, berpihak kepada kezaliman. Makanya muslimin berbahagia, hari ini kita berjuang apa yang kita punya. Itu makanya Nabi mengatakan dalam satu hadis, "Man kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwatihi." Siapa saja yang punya kekuatan. Kita hanya punya kekuatan, punya tenaga, maka berjuanglah dengan tenaga yang kita punya. Wa man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmih. Siapa saja kalian yang punya secercah ilmu, maka berjuanglah dengan ilmu yang Anda punya. Wa man kana lahu malun falyatasaddaq bi malih. Siapa saja kalian yang punya harta, maka berjuanglah dengan harta yang kita punya. Artinya muslimin sekalian, apa yang kita punya itulah yang kita gunakan untuk berjuang demi menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Namun Nabi mengatakan dalam satu hadis, al-mu'minul qawiyyu afdalu wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih utama dan lebih Allah cintai ketimbang mukmin yang lemah. Kita seorang yang beriman punya harta yang mumpuni. Kita punya ilmu yang mumpuni. Kita pun punya fisik yang luar biasa. Tenaganya hebat, hartanya kaya, ilmunya hebat. Ini orang mukmin yang kuat, lebih Allah cintai muslimin sekalian. Namun jarang-jarang seseorang itu dia mendapati tiga, dia kaya, dia alim, dan dia pun kuat. Muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah membedakan antara orang-orang yang berjuang dengan orang-orang yang duduk manis. Ada orang yang hidupnya pengecut. Ia adalah seorang mukmin dan muslim. Hariannya dia datang ke masjid, sholat berjamaah. Dia berzikir, membaca Al-Quran dan mendengar kajian. Selepas itu dia pulang ke rumah, tidak peduli dengan lingkungan yang ada. Bagaimana Islam sekarang dirongrong dalam setiap sisi untuk menenggelamkan akan Islam ini, nggak peduli dia. Asalkan dia sholat, orang dia puasa, orang dia zakat, orang dia baca Al-Quran, orang dia i'tikaf, selesai. Jadi nggak peduli dengan perkembangan yang sedang terjadi di antara kita muslimin sekalian. Bagaimana bedanya? Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 95. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim al-qa'idina darajat wa kullu wa'adallahu al-husna wa faddalallahu al-mujahidina al-qa'idina ajran 'azim. Tidak sama, Pak. Tidak sama orang-orang yang duduk daripada orang mukmin yang tidak mudarat, dia hanya duduk manis, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwa mereka. Ada orang berjuang dengan hartanya dan jiwanya. Ada orang bersembunyi di rumah,
namun dia taat kepada Allah dalam persembunyiannya, itu tidak sama, muslimin sekalian. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina darajat. Allah lebihkan orang-orang yang berjihad dengan hartanya dan jiwanya dengan orang-orang yang duduk manis beberapa derajat yang sangat tinggi, muslimin sekalian. Kalau kita sholat berjamaah hanya mendapat 27 derajat ataupun 25. Tapi orang yang berjuang dengan orang yang duduk manis, derajatnya tidak terhingga, muslimin sekalian. Namun apa kata Allah kepada orang-orang yang audzur nih? Wa kullu wa'adallahul husna. Kepada masing-masing itu Allah berikan pahala, Allah berikan surga. Ada orang yang audzur karena dia takut, karena dia perempuan, karena dia anak-anak, karena dia nggak tahu jalan, dia tak berjuang. Keduanya Allah berikan pahala. Namun Allah lebihkan orang yang berjihad di atas orang yang duduk, ajran azima, pahala yang sangat besar, muslimin sekalian. Itu makanya dulu ketika Nabi berhijrah, Nabi berangkat dari Mekah ke Madinah didampingi oleh Abu Bakar Siddiq. Nabi berhijrah secara manusiawi. Kalau kita tanya, kenapa Nabi tak langsung minta bantuan kepada Allah? Bisa. Nabi Muhammad Allah bukan Nabi yang cengeng. Kalau dia minta bantuan kepada Allah langsung Nabi terbang ke Madinah dalam jangka 2 detik. Tetapi bagaimana pengikut-pengikutnya sampai hari ini? Nabi berangkat ke Madinah, padahal Madinahnya ke utara, Nabi berangkat ke selatan bersama dengan Abu Bakar. Kemudian Nabi bersembunyi dalam Gua Sur selama 3 hari. Nabi tugaskan Asma bin Abu Bakar untuk mengantarkan makanan. Nabi tugaskan Abdullah bin Abu Bakar untuk mengembala kambing. Tujuannya apa? Karena tapak Nabi dan Abu Bakar diintai oleh orang-orang Quraisy. Karena penciuman mereka pada waktu itu lebih hebat daripada penciuman anjing hari ini. Maka tapaknya Nabi dihapus oleh gembala kambingnya Abdullah. Itu secara manusiawi. Ketika Nabi berada dalam goa, kafir pun sampai ke sana, ke atas goa itu. Abu Bakar melihat. Apa katanya? Kalau mereka menengok ke bawah, lara auna, mereka akan melihat kita. Takut Abu Bakar. Nabi mengatakan, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan gundah, Allah bersama kita. Nabi pun berangkat lagi. Nabi berangkat hijrah muslimin bukan jalan Banda Aceh Medan, bukan jalan Mekah Madinah, tapi lewat jalan tikus. Itu Nabi nampakkan perjuangannya, Pak. Lewat jalan tikus. Dan diupahkan seorang musyrikin untuk bertujuh jalan. Sulit perjuangan Nabi muslim. Dengan bekal yang pas-pasan, dengan hanya kuda, Abu Bakar dan pedang, Nabi berangkat lewat jalan berlentang, bermalam-malam, berhari-hari. Tujuannya apa? Untuk menampakkan kepada kita hari, begitulah perjuangan. Namun muslimin sekalian, ada sebahagian orang yang beriman, orang yang sudah Islam tapi takut. Padahal sudah disemangati oleh Umar bin Khattab. Nabi berangkat sembunyi-sembunyi pada waktu malam, namun Umar berangkat pada waktu siang. Umar mengangkat pedang, mendatangi dekat Ka'bah, seraya berkata, wahai orang-orang yang ingat janda,
Oh yang ingin yatim, hadanglah Umar berangkat hijrah pada hari ini. Dengan semangat Umar bin Khattab, orang-orang musyrik Mekah pada diam semuanya, nggak berani bergerak. Umar berangkat bersama dengan sahabat yang lain pada siang hari. Umar Faruk, Umar sahabat pemberani. Setan pun lari ketika berhadapan dengan Umar bin Khattab. Namun ada sebagian orang yang tetap pengecut muslim, nggak berani keluar. Dia sembunyi di rumah, dia takut kepada hartanya, takut kepada anak dan istrinya. Dia tetap ngotot tinggal di Makkah, tak berjuang bersama Nabi. Namun muslim sekalian, apa yang terjadi? Ketika terjadi perang Badar, orang-orang ini, orang-orang kita yang beriman ini dijadikan tameng oleh orang-orang Quraisy. Ketika berhadapan dengan kita orang Islam tadi dijadikan tameng oleh mereka. Maka mereka itu pun mati, muslimin sekalian. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 97. Apakah Allah? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannamu wasa'at masira. Orang-orang yang dicabut nyawa oleh malaikat karena menzalimi dirinya. Kenapa mereka menzalimi dirinya? Mereka pengecut. Orang-orang yang bersembunyi di rumah tak berani hijrah bersama Nabi, itu orang-orang yang menzalimi dirinya. Lalu Allah cabut nyawanya pada perang Badar karena dijadikan tameng oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu malaikat berkata kepada mereka pada waktu itu, muslimin, fima kuntum, kenapa dengan kalian? Kenapa kalian tidak berani hijrah berjuang bersama Nabi Muhammad? Sampai hari ini kalian dijadikan tameng oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ardh. Kami adalah orang-orang yang lemah. Kami adalah orang-orang yang tidak berani muncul ke permukaan. Kami nggak berani menegakkan Islam di Mekah ketika Nabi sudah sampai di Madinah. Lalu malaikat pun berkata lagi, alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Kenapa kamu tak berhijrah di sana? Kalau jalan ini ditutup oleh orang Quraisy, bisa jadi jalan yang lain. Kalau jalan ini tersendat, bisa jadi tempat yang lain. Kenapa kamu tak berhijrah? Faulaika ma'wahum jahannamu wasat masira. Maka mereka itu Allah tempatkan dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat muslim sekalian. Makanya muslimin, jangan pernah takut berjuang. Berjuang mati, tak berjuang mati juga. Daripada mati koyol, lebih baik mati dalam perjuangan. Khalid bin Walid, 85 peperangan yang dihadiri oleh Khalid bin Walid. Dia bermohon kepada Allah agar dia syahid, namun dia mati di atas kasur. Ketika orang-orang memandikan jenazah Khalid bin Walid, dia melihat 80 buah barut, Pak, pada Khalid bin Walid. Barut kenang panah, barut kenang lembing. Tapi Khalid tidak mati, Pak, di medan perang, namun dia mati di atas kasur. Islam adalah agama berjuang. Berani berjuang, rela berkorban. Takut berkorban, jangan berjuang. Tidak berjuang, berhenti hidup. Semoga bermanfaat.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم Innal hamdalillah salatu wassalaman ala rasulillah wa ala alihi ibadallah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un